Luar biasa firman Tuhan. Luar biasa ya. Begitu firman Tuhan itu begitu luar biasanya bagi saya. Ya, bagi kita semua. Apabila kita hidup ya dengan kasih, melepaskan pengampunan, rema itu akan terus keluar. Kalau rema itu keluar, ya kita melepaskan, Pak, saya harus penuh Roh Kudus dulu supaya bisa mengampuni. Enggak. Lepaskan pengampunan, ya, baru Anda bisa penuh Roh Kudus. Nah, lucu kan? Itu masalahnya. Paradigma keliru yang dibangun oleh pendeta Anda ya selama ini, oleh guru sekolah minggu, oleh guru-guru rohani. Harus penuh Roh Kudus dulu baru bisa ngampuni. Enggak, Anda lepaskan pengampunan, baru Anda nanti bisa penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan rema. Kenapa Anda baca Alkitab bosan? Ya, karena ya itu tadi. Kenapa baca Alkitabnya jadi paksaan? Karena Anda nggak mau melepaskan pengampunan. Ya, Anda nggak mau lepaskan pengampunan. Nah, itu dia. Coba yang tolong ayatnya tadi, kalau kamu memberi salam gitu ya. Luar biasa ya. Coba ada orang-orang, saya kenal ya orang-orang ya yang susah sekali untuk melepaskan pengampunan ya. Saya tahu sulit ya, saya orang kolerik juga ya. Kalau saya nggak suka sama orang, saya nggak suka. Ya, saya tidak mau satu tim dengan dia. Dulu ya, sulit sekali. Apalagi di masa-masa muda saya begitu ya. Kalau ada kita nggak seneng sama orang, kita satu tim tuh rasanya nggak betah di tim itu. Jelas saya tak keluar aja daripada nggak seneng hati. Kenapa kita nggak seneng hati ya? Padahal dia nggak ada salah apa-apa sama kita loh. Mungkin ya. Seringkali justru nggak salah, cuma nggak seneng aja. Tiba pokoknya kita pengen orang ini, kita kejar-kejar orang ini kudu keluar dari tim kita. Karena kita nggak seneng. Ya kan? Atau dia pernah punya salah sama kita. Kok kita nggak seneng aja, kok kita mau orang ini keluar dari tim kita. Nah, itu sering kali terjadi kita anak-anak Tuhan dalam komunitas. Ya kalau dia ada ya saya pergi. Nah, akhirnya apa? Kita nggak pernah bisa bersatu. Kata namanya, oh kita mau menjadi satu, kita bullshit. Bahkan di kalangan orang-orang yang katanya sudah dewasa rohaninya, kalangan pendeta sekalipun. Lucu ya. Sehingga apa bedanya kita sama orang dunia? Ya sama saja. Mulutmu bicara tentang kasih, tapi kamu tidak pernah bisa untuk melepaskan pengampunan. Akhirnya saya yakin firman Tuhan yang Anda baca itu semuanya retorika belaka. Sekali Anda tidak bisa lepaskan pengampunan, maka setiap kali Anda baca firman Tuhan itu menjadi retorika. Anda kelihatannya rohani, tapi itu semua retorika. Ya, karena ketika Anda tidak mau melepaskan pengampunan itu, semua ibadahmu itu sia-sia. Semua ibadahmu itu nggak ada artinya. Terhalang. Nah, makanya orang kayak saya itu enak ya, enteng ya. Melepaskan pengampunan itu hanya melepaskan saja, begitu ya. Jangan dikejar. Artinya jangan dikejar, ya sudah biarkan saja. Bukan karena mampu tidak mampu, ya sudah biarkan saja pokoknya. Itulah melepaskan pengampunan. Ekstrimnya apa? Kalau perlu, Anda tahu dia lagi kesulitan apa, Anda datangin. Kasih, berkati musuhmu. Dengan demikian, engkau menaruh bara api di atas kepalanya. Itu adalah pembalasan yang paling mantap untuk musuh-musuhmu. Menaruh bara api di kepalanya. Ya, dengan apa? Dengan berbuat baik kepada musuh-musuhmu. Bukan sok baik, bukan. Tapi berbuat baik apa yang dia butuhkan, yang esensial ya. Bukan dia butuh mobil, Anda belikan musuhmu, salah. Tapi yang dibutuhkan, oh dia lagi kolaps. Dia butuh apa? Butuh makan, Anda kirim beras.
tanpa sepengetahuan dia, walaupun ada jengkel. Itu persis seperti sahabat saya. Saya pernah menyakiti sahabat saya. Kapan saya cerita ya? Saya punya seorang sahabat. Ya, dia tuh sambil misuh-misuh ya. Saya nyakiti dia beneran ya, sampai matinya gara-gara saya katanya ya. Kata orang-orang itu dia mati gara-gara saya. Karena makan dalam gitu ya. Tapi saya yakin dia mengampuni saya. Karena apa? Setiap kali dia datang ke rumah saya sambil misu-misu, ya, sambil misu-misu sambil bernubuat yang baik-baik, sambil misu-misu sambil bernubuat yang baik-baik. Tapi dia misui saya, dia ngomelin saya. Ya, tapi dia bernubuat yang baik-baik tentang saya. Tuhan Yesus tidak adil. Mengapa kau Paul diberi kemuliaan sama Tuhan? Mengapa saya melihat kau Paul nanti akan dimuliakan oleh Tuhan? Kau Paul ada urapannya mengalir dalam hidupnya kau Paul. Jadi kurang ajar, saya tidak setuju. Tetapi saya harus menyampaikan ini sama kau Paul karena saya disuruh oleh Tuhan. Dia bilang, saya sampai melongo dia ngomong ya. Setiap kali datang lagi dia nggak ngutukin saya, tapi dia mengucapkan nubuatan yang baik-baik. Karena katanya disuruh Tuhan. Saya tidak setuju. Kalau saya mati nanti saya akan protes sama Tuhan. Mengapa kau Paul dimuliakan sama Tuhan? Padahal kau Paul jahat sekali sama saya. Dia bilang begitu ya. Itu dia taat ya. Nah, itu orang-orang taat seperti itu coba gimana? Itu sampai hari ini saya melihat ini benar dan semua yang diucapkan dia itu jadi ya. Dulu saya sudah ngerti karena sebelumnya saya tahu saya ada proses sama Tuhan. Sebelumnya sudah ada 7 orang hamba Tuhan juga nubuatin saya. Tapi orang ini nggak tahu kalau saya dinubuatin sama 7 hamba Tuhan ini. Saya nggak pernah cerita. Tapi tiba-tiba suatu ketika saya gegeran sama dia datang sama saya, maki-maki saya, ya, kata-kata yang kasar sekali, tetapi dia bernubuat yang baik tentang saya. Nah, gitu ya. Saya sendiri mengalami diampuni orang, ya. Sudah meninggal, kemudian saya telepon mamahnya ya. Mamanya itu mamanya itu dulu waktu saya masih remaja, saya main musik itu ya, mama itu sangat baik sama saya. Sangat baik sama saya. Saya minta maaf, saya nggak ngerti ya waktu dia meninggalnya juga saya kan nggak terlalu udah masa bodoh lah, dia udah ngomong yang nggak enak kan. Tapi ternyata dia melepaskan pengampunan. Saya tanya, gimana tante dulu? Loh, dia sudah ngampuni kamu kok, Paul. Dia sudah ngampuni kamu. Cuman kenapa kamu nggak mau jawab teleponnya dia? Loh, aku jawab loh waktu itu. Cuma waktu itu karena dia ngomel-ngomelnya tak matiin. Ngomel-ngomelnya tak matiin. Saya bilang gitu. Tapi saya selalu jawab kalau dia nanya. Saya bilang begitu kan. Ya itu hanya Tuhan yang tahu dia meninggalnya karena saya atau karena memang dia punya penyakit. Karena dia memang punya penyakit ya. Dia memang sudah sakit berat ya. Nah, tapi itulah melepaskan pengampunan. Suatu ketika dia datang ke rumah saya, tahu nggak? Datang ke rumah saya, kita lagi nggak punya makanan. Dia datang ke rumah saya bawa baikot, bilang bawa daging babi, ya bawa daging babi 1 kilo. Terus waktu itu kita nggak punya uang, kita nggak makannya tiap cuma tahu tempe, nasi tahu tempe ya, sayur tahu tempe. Kita bertahan hidup seminggu harus 50.000 harus cukup. Seminggu 50.000 coba bayangin harus cukup. Terus dia datang tiba-tiba membawa daging. Dia bilang, bro, kamu bawa daging, saya gas aja enggak punya bro. Oh gampang tak belikan. Dia terus datang belikan gas. Nih kompor gas. Terus siapa yang mau masak? Ana lagi ngelesi bro. Nah aku yang masakin nanti biar datang tinggal makan. Luar biasa ini orang. Saya sungguh-sungguh merasakan diberkati oleh orang ini ya. Saya jahatin dia, tapi dia begitu baik sama saya. Dimasakin saya coba. Dimasakin, enak masakannya lagi. Enak lagi. Bener-bener enak masak baikut ya dia ya. Masak baik. Jadi kita pulang, isiku pulang itu si anak pulang udah, loh ini sampai masak. Tuh, sohib. Kita makan sama-sama kan. Wah dia sambil ngoceh-ngoceh masa lalu, betapa dia mengagumi saya dulu ya. Dulu dia tuh salah satu fansnya saya waktu masih remaja ya.
Makanya saya tuh jahat sekali saya nyakiti dia. Tapi itu dia aja masih melepaskan pengampunan buat saya. Aku ampuni kamu ya, kau Paul ya. Kamu jahat sama aku. Aku ampuni kamu. Dan dia benar-benar bawa makanan walaupun sambil ngoceh-ngoceh, sambil ngoceh-ngoceh, sambil ngomel-ngomel. Itu namanya pengampunan, saudara. Mungkin kamu nggak tahan ya. Ya lepaskan pengampunan. Ya, banyak orang nggak bisa. Kayak Yoab sama Abner ini. Kejar sampai mati. Dendam karena bunuh adiknya kan. Nggak bisa pokoknya. Susah. Lepaskan itu. Padahal cuma tinggal ngelepasin saja itu loh. Akibatnya apa? Nggak pernah ada perdamaian. Akibatnya nggak pernah ada perdamaian. Sulit. Hidupnya juga nggak damai. Dan kalau sesama anak Tuhan nggak bisa melepaskan pengampunan, ya akhirnya begitu. Tapi diawali dari apa sebenarnya sih? Diawali dari dinasti, ya. Dinasti, mereka membuat kerajaannya masing-masing. Daud kan bilang, saya ini raja atas Israel dan Yehuda. Tetapi dia itu ternyata, saya itu sebenarnya ada yang lebih brutal, ada yang lebih ganas, ada yang lebih berkuasa dari saya, yaitu dia, si Yoab itu, panglimanya. Memang kalau di dalam politik itu siapa, bonekanya siapa. Belum tentu yang raja-raja itu yang berkuasa. Ya. Belum tentu yang jadi raja itu yang berkuasa. Kayak Saul itu supaya dia bisa berkuasa, dia harus menyenangkan banyak orang. Makanya kita belajar kemarin, kalau Anda ingin mendapat respek yang benar, Anda boleh pilih caranya Saul, menyenangkan semua orang, menjilat semua orang, sama-sama kecapek ya. Atau Anda melakukan yang benar, integritas, kredibilitas, kapabilitasmu diberesin dan senangkan hati Tuhan. Anda boleh mendapat respeknya dengan kerendahan hati, atau dengan kapabilitas dan tetap rendah hati, atau Anda mendapat respeknya dengan seperti Saul. Tapi kalau di dalam perusahaan nggak bisa. Kalau dalam company itu, ya, kalau Anda hatimu udah hati kerajaan, hati bisnis, bukan hati kerajaan Allah, tapi hati kerajaan dunia, kerajaanmu, nggak bisa. Kamu punya perusahaan, punya gereja, punya apapun, punya karir, nggak bisa. Nggak bisa kamu mendapatkan respect dengan kredibilitas, integritas, kapabilitas dalam kerendahan hati. Nggak bisa. Ya, kan Anda kan seperti Saul. Atau Anda ngomel-ngomel jadi pecundang karena Anda nggak bisa, Anda tidak punya kredibilitas, integritas, dan kapabilitas, dan tidak ada kerendahan hati, Anda sombong, karaktermu jelek, ya udah Anda kayak Saul. Mau jilat Anda sombongnya minta ampun, mau jadi penjilat sombongnya minta ampun, ya, tapi Anda tidak punya kredibilitas, ya makanya kere. Anda harus pilih. Makanya kere, Anda tidak punya kemampuan, tapi mau jilat, Anda sombongnya minta ampun. Atau Anda mau menjilat dengan luar biasa walaupun tidak mampu. Anda mau pilih yang mana? Nah, ketika orang-orang mendirikan kerajaannya sendiri, bukan kerajaan Allah, bukan kerajaan Tuhan Yesus. Ya akhirnya begitu, balas-balesan. Karena supaya survive. Saya pun mengalami supaya survive. Daripada saya yang dihajar, mendingan saya hajar dulu. Sikat, bak, 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 bak. Wah, semua orang semua sakit hati semua. Kakak saya pun sakit hati, semua sakit hati. Semua pokoknya. Tapi di situ saya diajari sama Tuhan. Saya melihat yang namanya pengampunan. Ada orang yang bisa mengampuni saya dan saya belajar arti pengampunan. Dulu saya nggak ngerti bagaimana mengampuni ya. Karena kan kita belum pernah disakiti dan menyakiti terlalu hebat kan.
Semuanya kan kita masih di dalam dunia kanak-kanak, kita nggak ngerti. Bahkan sejahat-jahatnya orang tua saya, bahkan sejahat-jahatnya orang tua saya, mereka nggak menyakiti saya sebegitunya. Bahkan saya mengasihi mereka, nggak ada dendam sama sekali dengan orang tua saya. Karena buat saya mereka adalah pahlawan saya, jadi nggak ada masalah. Nah, tapi di dunia nyata akhirnya saya merasakan, dan saya tahu yang namanya melepaskan pengampunan. Ya lepaskan saja. Mungkin Anda sudah nggak bisa kebayang lagi. Kenapa? Karena hidup ini kita dipenuhi dengan itu tadi, framing-framing, paradigma-paradigma, ya, kalah menang, gengsi dong, kalah menang, harga diri, ya, salah benar. Anda susah mengampuni kalau begitu. Selama paradigma di kepalamu masih menang kalah, ya nggak bisa. Sedangkan paradigmanya Tuhan Yesus, kalau Anda merendahkan diri, ya, justru Anda akan diangkat. Kalau Anda melepaskan, justru Anda akan mendapatkan. Kalau Anda mempertahankannya, mana kamu akan kehilangan. Kalau Anda lepaskan pengampunan, justru Anda akan mendapatkan perdamaian yang luar biasa. Berkat yang luar biasa. Tapi kan sulit kan? Kalau Anda berretorika. Kalau Anda tidak berretorika, hidupmu tidak mau basa-basi. Iya, enggak. Jadi, ini bukan masalah Anda introvert, ekstrovert, atau Anda sanguin, melankolis, flegmatik, kolerik, nggak ada urusannya. Iya, enggak. Firman Tuhan berkata ampuni. Logos berkata ampuni saja. Lepaskan pengampunan itu. Berkati mereka. Walaupun Anda hati nggak bisa nerima, mungkin bukan munafik. Anda nggak terima. Pengampunan itu bukan perasaan. Tak rasa aku tuh belum mengampuni dia loh. Tak dirasa-rasa ya panas hatimu, pengennya mateni. Dirasa-rasa ya panas. Pengennya gorok dia, kalau bisa gorok cincang, dia deledel pakai gergaji. Kalau perlu korok-korok pakai obeng ngupingnya, ya kan, cudung. Dirasa-rasanya panas, jangan dirasa-rasa. Pengampunan itu bukan perasaan. Pengampunan itu adalah sebuah keputusan. Ya, pengampunan, ini paradigma baru nih ya, buat Anda. Tak rasa-rasa aku kok belum ngampuni ya. Salah. Ya. Kasih itu bukan perasa-rasa, tak rasa-rasa aku kok enggak mengasihi ya. Salah. Anda kasih itu adalah sebuah tindakan. Anda aku merasa sudah mengasihi dia. Ya kan Anda bertindak apa-apa. Nah, itu kayak kata Yakobus ya. Yakobus 2. Kasih tanpa perbuatan itu mati. Anda berkata Anda mengasihi, tapi Anda nggak berbuat sesuatu untuk dia. Mati. Mengasihi itu adalah dengan perbuatan. Mungkin Anda nggak usah ngomong, nggak usah ngerasa-ngerasa, tapi Anda bertindak, itu sudah mengasihi. Ya, seperti opa saya. Opa saya itu kalau ngebuki anaknya dan ya, nurun sama maminya. Tapi saya enggak ya, saya nggak pernah mukul anak saya. Opa saya itu kalau ngebuki anaknya itu pakai balok. Mami saya juga sama. Wah itu om saya itu digebuk itu ya, saya diceritain itu sama tante-tante saya itu. Wah itu kasihan sampai ini. Tapi malamnya diobati kata si oma ya. Enggak, enggak gitu. Sayang itu sama malamnya diobatin, dipanggil diobatin. Enggak bilang I love you, enggak bilang aku sayang, enggak bilang. Pokoknya habis digebukin siangnya, mau kan nggak bisa jalan gitu kan. Malamnya dia punya obat mujarab apalah gitu, diobatin besok udah lari-lari. Diobatin sama opa saya itu, padahal opa saya itu etus kalau ngebuki pokoknya semaut lah pokoknya. Tapi malamnya diobatin besok sembuh lari-lari. Itu kasih. Itu yang dia mampu. Tanpa dia harus mengucapkan. Dia berbuat. Ya, dia berbuat. Suatu ketika kami sekeluarga masih kecil-kecil anak kami ya. Kami tinggal di kota yang berbeda dengan opa. Kami miskin sekali. Tiba-tiba opa datang naik sepeda.
naik sepeda datang 10 kilo ya. Dia naik sepeda, kasih makanan kepada kami. Nggak banyak ngomong, gitu ya. Tanpa Anda harus ngomong. Bukan dirasa-rasa, dirasa-rasaku. Nah, kalau namanya dirasa-rasa itu ya, kalau Anda lagi pacaran, dirasa-rasa, dipikir-pikir, senyum-senyum sendiri, aku cinta dia, dirasa-rasa, nafsu itu kalau dirasa-rasa. Kalau kasih agape itu nggak dirasa-rasa, ya. Kasih agape itu nggak dirasa-rasa. Oke, dia lihat kasihan, dia bertindak. Keputusan. Agape itu adalah sebuah keputusan. Ayat 47. Apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya kamu dari perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Artinya apa keputusan? Jangan dirasa-rasa. Dirasa-rasa orang itu pantas nggak ya terima salamku ya? Nah, perlu lakukan saja. Kasih dan pengampunan itu adalah sebuah keputusan, bukan perasaan. Perasaanku sudah mengasihi dia, perasaanku sudah mengampuni dia. Tapi ngeliat dia lapar, hatimu puas. Kalau musuhmu jatuh puas. Kalau musuhmu mati puas. Karena itu kan dirasa-rasa. Dan rasa puas itu kita tutup-tutupin. Ya kan? Ya itu tadi. Makanya Anda nggak menemukan kepenuhan Roh Kudus dalam hidupmu. Wah, sandalawas ku rasakan hadirat Tuhan, saudara-saudara. Nah, tapi bohong, ya kan? Pelit, pelit. Nah, gitu ya. Jangan ya. Kasih dan pengampunan adalah sebuah keputusan. Jangan dirasa-rasa. Saya tahu kalau dirasa-rasa ya berat. Main perasaan. Jangan. Kasih itu adalah sebuah keputusan. Pengampunan adalah sebuah keputusan. Sehingga Anda bisa bekerja sama dengan siapapun. Ya, tanpa Anda harus pokoknya sentimen, nggak seneng sama orang itu ruwet pokoknya. Banyak orang begitu ya, mau kejar mungkin kalau dia ndak, aku habiskan dia. Ya rugi, energimu habis buat ngabisin dia. Saya punya banyak orang-orang yang menyakiti saya ya. Tapi saya nggak mau energi saya habis buat balas. Energimu yang untuk membalas dia atau memikirkan bagaimana caranya mencelakakan dia, ya, daripada energimu habis ke sana, mendingan energimu dipakai untuk lari. Untuk kita sendiri lari membangun hidup kita. Ya kan? Daripada energimu habis untuk merencanakan kehancuran musuh-musuhmu, gunakan energimu untuk membangun hidupmu. Gitu. Haleluya. Makanya ya, kalau Anda bisa memutuskan, itu sebuah keputusan ya, AKP itu. Semua adalah keputusan-keputusan dalam hidup kita. Makanya logos itu nanti akan membedakan. Ya, logos yang Anda baca itu yang akan memutuskan, membuat pertimbangan, bisa memisahkan seperti pedang bermata dua, yang memisahkan antara mana yang suara hati nuranimu, mana yang cuma akal-akalanmu. Makanya jangan rasan-rasan. Logos bilang apa? Pengampunan. Ampuni. Nggak usah dirasa-rasa, pokoknya ampuni. Ngeliat dia lagi susah, kirimin makanan. Dirasa-rasa mah edan, pengen ngamuk. Saya begitu, rasa-rasa edan pengen ngamuk. Jangan ya. Yang mengerti katakan amin. Bilang, saya memutuskan untuk mengasihi dan mengampuni hari ini. Ya, hilang. Sebutkan nama siapa yang mau kamu ampuni. Saya memutuskan untuk mengasihi dan mengampuni istriku. Saya memutuskan untuk mengasihi dan mengampuni suamiku. Saya memutuskan mengasihi, mengampuni orang tuaku.
Saya memutuskan mengasihi, mengampuni saudara-saudaraku. Terus apa sebutkan? Jangan dirasa-rasa Maedan. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.